Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ingatlah bahwa sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama, dan setiap yang diada-adakan di dalam agama, baik yang berkaitan dengan ibadah, lebih-lebih dalam perkara akidah, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan menyesatkan, dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka. Alhamdulillah, kita memuji dan menyanjung Allah atas nikmatnya kepada kita dapat duduk kembali di dalam majelis ilmu yang niatnya adalah untuk menambah iman, menambah keyakinan, menambah semangat kita di dalam beribadah, mengingat-ingat akan balasan Allah tentang orang yang beramal soleh. Dan pada malam ini insya Allah kita akan membacakan tafsir ayat 30 sampai 31 dari surah Al-Kahfi ini. Kita beri judul tentang sifat surga dan macam kenikmatannya. Jadi ada kesalahan di dalam judulnya, macam menikmatinya itu karena ketikannya itu muncul sendiri ya. Jadi yang terkirim itu, tapi nggak masalah, sama saja. Korelasinya adalah untuk ayat sebelumnya, di mana siapa yang beriman karena keinginan akan beroleh bimbingan adalah dengan ayat sebelumnya bahwa keimanan dan kekafiran itu diberi kebebasan bagi kita untuk memilih, tetapi ditegaskan oleh Allah bahwa orang yang memilih kekafiran sudah disiapkan neraka jahanam, dan bagi orang yang mau beriman maka tempat mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebelumnya ditekankan dengan kalimat taukid, wa inna a'tadna
dan bahwasanya kami telah menyiapkan. Ya, ditegaskan dengan kalimat taukid. Nah, di sini dimulai juga dengan kalimat taukid. Innalladzina amanu. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus wa istabratin muttaki'ina fiha 'alal araik ni'mal thawabi wa hasunat murtafaqa. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, yang telah beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh. Inna, sungguhnya kami, la nudhi'u, tidaklah pernah menyia-nyiakan. Kenapa ada kata pernah dalam nudhi'u? Karena ia adalah fi'il mudhari' yang bermakna sekarang dan akan datang. Itu maknanya tidak pernah. Ajraman, pahala. Ajr itu asalnya imbalan, bayaran. Nanti akan kita sampaikan kenapa pahala itu disebut dengan bayaran. Ajraman, pahala orang ahsana, yang telah memperbagus amalan amalnya. Ulaika, bagi mereka, lahum, ya, ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, jannatu adnin, surga. Itu adalah jamak, ya. Kalau mufradnya itu jannatun, tapi jannatun itu jamak, artinya surga-surga banyak. Adnin, jannatu adnin, surga tempat berdiam yang nyaman. Adnin artinya adnin. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha, yang mereka diperindah tubuhnya, dihiasi. Di dalamnya min asawir, dari gelang-gelang, min zahabin, dari emas. Wa yalbasuna thiyaban, dan memakai pakaian-pakaian, mengenakan pakaian-pakaian khudran, yang hijau. Min sundusin, dari sutra yang lembut. Wastibaratin, dan sutra yang tebal. Muttaki'ina fiha,
yang mereka bersandarkan di dalamnya, bertelekan di dalamnya, alal araiki, pada sandaran-sandaran yang penuh dengan hiasan yang elegan, ya, aniq bahasanya itu, elegan. Ni'mas sawabi, sebaik-baik pahala yang diharapkan. Masabah, ya, itu dari kata tempat kembali yang seseorang itu berharap di dalamnya. Hasunat wa hasunat, dan itu adalah sebaik-baik murtafaqon, tempat tinggal yang difasilitasi dengan sempurna. Nah, perhatikan di dalam ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan pada ayat sebelumnya, kebebasan, maka di sini Allah kemudian memberikan kabar tentang orang yang mau beriman. Diungkapkan kata iman di sini dengan fi'il madhi, artinya sudah berlalu keimanannya, percaya dulu. Gitu. Ya, jadi iman itu didahului dengan kepercayaan. Percaya dulu antum, harus percaya, maka baru akan diberikan apa yang antum yakini, atau apa yang antum harapkan di dalam kepercayaan itu. Karena kalau orang sudah tidak mau percaya, awalnya dia sudah enggan untuk mempercayai, maka buat apa dibicarakan, kan begitu. Makanya disampaikan keimanan itu dengan kata fi'il madhi, karena dia sudah berlalu. Orang tersebut sudah meletakkan kepercayaan, tentunya dengan dasar-dasar yang kuat sebelumnya. Kenapa dia harus percaya? Kalau di ayat sebelumnya, qulil haqq, katakan kebenaran itu min rabbikum, dari Rabb kalian. Nah, kalau ini dari Allah pasti benar, dia baru percaya. Nah, ketika sudah percaya, maka disinilah kemudian dia harus membuktikan kepercayaannya. Nah, bukti daripada kepercayaan sebagai orang yang percaya, dia tidak kemudian berhenti di dalam kepercayaan itu, tetapi harus membangun kepercayaan itu supaya lebih besar lagi. Makanya kata lain daripada percaya adalah ilmu. Percaya, kepercayaan, keyakinan itu tempatnya di hati, demikian pula dengan ilmu. Lalu Allah mengatakan wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Ada suatu tindakan, ada suatu perbuatan yang kemudian membuktikan kalau dia percaya. Sebab orang yang mengaku percaya tetapi tidak ada bukti di dalam kepercayaannya, katakan seperti ini, contoh ya, ada seorang yang menjual jasa, ya, katakanlah dia tukang bangunan, banyak tukang bangunan, ya kan? Tapi kepada satu tukang ini antum bilang, saya kalau sama antum percaya sudah, kerjanya jujur, rajin, dan tidak akan mengecewakan. Percaya ya, yang dipercaya senang.
Tapi kalau di hari lain dia butuh untuk memperbaiki rumahnya, nggak nyuruh tukang ini, padahal dia sudah menyampaikan bahwa dia percaya. Kira-kira si tukang ini kecewa apa enggak? Kecewa. Sebab dia cuma di mulut aja bicara percaya, tetapi bukti kepercayaannya itu tidak ada. Bahkan dia menyuruh tukang lain. Tentunya ini mengecewakan. Buat apa bilang percaya, tapi kalau ujung-ujungnya buktinya dia tidak ada kepercayaan di dalamnya. Nah, sama dengan orang mengaku beriman tetapi tidak mau membuktikan keimanannya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada pembuktian di dalam keimanannya, yaitu apa? Dengan amal soleh. Nah, amal soleh itulah yang disebut pembuktian daripada iman. Amal soleh. Nah, soleh itu apa? Soleh itu pantas untuk diterima, pantas. Ya. Dalam kata lain ada pernah kita mendengar sebutan atau ungkapan istilah. Ya. Istilah. Apa itu istilah? Ini istilahnya makelar, gitu kan ya? Makelar. Atau ini istilahnya artis dan sebagainya. Nah, istilah itu apa sih? Sebuah sebutan yang pantas, gitu loh. Pantas. Seperti sholat, ya. Kenapa diungkapkan orang yang beribadah itu dengan sholat secara istilah? Karena sholat itu artinya adalah berdoa. Nah, itu namanya istilah pantas, gitu. Dari kata sholah, istilah itu sholah, sholah artinya pantas. Nah, sama dengan itu, amal disebut soleh karena dia pantas. Pantas apa? Untuk diterima oleh Allah. Paham maksudnya? Pantas untuk diterima, pantas untuk disebut sebagai ketaatan kepada Allah. Nah, amal disebut soleh pertama ketika dia ikhlas karena Allah, syaratnya. Yang kedua, sesuai dengan perintah Allah. Nah, itulah yang pantas diterima oleh Allah. Dia amal sesuai dengan sunnah Rasul, tapi tidak ikhlas, riya, ujub, sum'ah, maka dia bukan amal soleh namanya, nggak pantas diterima oleh Allah. Ikhlas dia kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti Rasul. Dia beragama sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan hawa nafsu itu apa? Cocok diambil, nggak cocok dibuang. Itu namanya sesuai dengan hawa nafsu, bukan tunduk kepada ajaran Rasul itu. Nah, itu juga bukan amal soleh. Itu tidak pantas diterima. Makanya kriteria, ya, man asyraka ma'iya fi ibadati, siapa yang menyekutukan aku di dalam ibadahnya, taraktuhu wa syirkuhu, maka aku akan meninggalkan dia dan sekutu yang dia jadikan untukku. Artinya tidak diterima oleh Allah. Seperti riya tadi, seperti sum'ah tadi. Kemudian yang kedua, kata Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan suatu ibadah tanpa ada dasar perintah dari kami, maka itu tertolak, walaupun ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu kriteria amal soleh. Kata Allah, inna la nudhi'u, kami sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan, artinya dianggap remeh. Tidak ada satupun amal soleh itu dianggap remeh oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, la tahqiranna hasanatan
Jangan pernah menganggap remeh suatu amalan baik, walau imatatul adza hanit thariq, walau hanya dengan menyingkirkan batu di jalan. Semua ada hitungannya di sisi Allah. Wa in taku hasanatan yudha'ifhu lahu wa in taku mithqala dzarratin, walaupun ya yajidhu min ladunhu ajran azima. Dalam surah Nisa Allah menyebutkan amal soleh itu walaupun hanya sebesar biji zarrah, dalam bahasa lain adalah seperti atom. Kalau bahasa Ali bin Abi Thalib, zarrah itu adalah seperti engkau melihat sinar yang masuk di celah-celah rumah, kemudian ada debu yang berterbangan, itulah zarrah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, yudha'if lahu min ladunhu ajran hasana. Allah akan melipat gandakan baginya amal soleh itu, akan dia temukan nanti pada hari kiamat dengan pahala yang menggunung, yang besar balasannya di sisi Allah. Itu di sisi Allah amal yang soleh, kebaikan. Makanya jangan pernah meremehkan. Sampai ya kata Aisyah radhiyallahu anha, ittaqi min azabin nar walau misyikki tamrah. Bayangkan ya, lindungi dirimu dari siksa neraka walau hanya separuh biji kurma. Nah, separuh biji kurma itu seberapa? Dimakan tidak mengenyangkan, tetapi itu kalau ikhlas diberikan di saat darurat, orang sangat membutuhkan, itu akan menyelamatkan antum dari api neraka. Ya. 100 juta bahkan 1 miliar antum sumbangkan di masjid, kemudian diumumkan supaya dikatakan dermawan, tidak berguna. Jadi luar biasa amalan yang ikhlas itu tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Diungkapkan lagi ajro, pahala diungkapkan dengan bayaran. Artinya seorang yang bekerja dengan baik tidak mungkin dia tidak akan dibayar, karena bayaran itu sudah ditentukan. Ya, seperti antum kerja di pabriknya paving kah atau batu bataku ya, sudah ada ketentuannya, satu bijinya misalnya berapa, 750 atau berapa, dapat satu antum akan diberi. Jadi itu maksudnya dari kata ajr. Dan memang manusia itu diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya adalah benih keikhlasan, puncak daripada keimanan. Puncak daripada keikhlasan seseorang itu ketika dia beramal berharap dengan apa yang dijanjikan di dalam amal itu. Itu puncak keikhlasan, Bapak Ibu. Hakikatnya di dalam Islam itu ya, ibadah itu dibangun di atas akidah itu. Tetapi karena banyaknya orang bodoh, orang sufi diberi tempat untuk berdakwah, akhirnya kacau makna keikhlasan. Keikhlasan disamakan dengan manusia, ya kan? Manusia kan, kalau antum bantu orang, ya kan? Antum bantu orang, apakah antum bantu dengan sembako atau dengan tenaga atau dengan apa? Orang itu bilang nanti kalau saya punya rezeki, punya kesempatan, saya akan balas. Orang itu bilang, nggak usah, saya ikhlas. Nah, keikhlasan semacam ini oleh orang-orang sufi disamakan dengan keikhlasan kepada Allah. Dengan apa? Tanpa mengharap sesuatu pun dari Allah. Jadi kalau antum beramal mengharap surga, itu bukan ikhlas namanya. Ini adalah pemahaman yang sesat, ya kan?
Nabi Ibrahim itu dikatakan apa? Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Kami telah menjadikan Ibrahim dan anak keturunannya Nabi Ishak dan Yakub sebagai manusia-manusia yang paling ikhlas. Kenapa? Karena mereka mengharapkan balasan di hari akhirat. Bagaimana Nabi Ibrahim? Waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikan aku ya Allah sebagai pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Ibrahim itu dikatakan sebagai orang yang paling ikhlas. Sementara orang sufi mengatakan bahwa mengharap surga bukan puncak keikhlasan. Ini kan penyesatan, ya? Penyesatan itu. Jelas itu. Makanya jangan percaya kepada orang sufi. Sesat akidahnya, sesat amalannya, sesat. Sesat artinya menyelisihi Al-Quran. Sementara kita dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri mereka para nabi itu contoh yang paling baik. Bukan orang-orang sufi itu, ya, yang mengatakan kalau kamu beramal mengharap surga berarti seolah-olah kamu itu jual beli dengan Allah. Itu tidak boleh, ya, itu penyesatan, itu penyesatan, ya. Kalau tidak, bagaimana Allah menyifati surga? Nggak ada gunanya di dalam Al-Quran. Surga itu begini, Nabi mengatakan kalau kamu berbuat begini pahalanya segini. Nggak ada gunanya. Nah, ahsana amala, orang yang paling bagus amalnya, paling bagus amalnya. Perhatikan. Jadi kembali, bukan paling banyak amalnya, tapi paling bagus. Paling bagus amalnya itu apa? Yaitu ihsanul amal, ayyuridal abdu al amal liwajhillah muttabi'an fi dzalika syar'a Allah. Seorang hamba tadi mengharap dengan amal tadi wajahnya Allah, surga. Karena seseorang tidak akan bisa melihat wajahnya Allah kecuali dia masuk surga. Mengikuti syariat Rasulullah itu paling bagus. Orang yang kerja di pabrik yang paling banyak dipuji dan mendapatkan penghargaan dari perusahaannya adalah yang sesuai dengan aturan. Dia rajin dan disiplin. Betul? Rajin dan disiplin. Pekerjaannya rajin, bagus, sesuai dengan aturan, instruktur perusahaan dan seterusnya. Itu yang paling banyak dapat pujian dan akan cepat naik jabatannya. Demikian pula di dalam Islam. Paling baik amal seseorang, yang paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan sesuai dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ngajari A, dia nggak geser ke B atau separuh A separuh B, tapi harus sesuai dengan aturan. Itulah yang paling bagus amalnya. Tadi yang pernah kita sampaikan, kalau sholat bagaimana saya harus mengangkat tangan, bagaimana saya harus membaca, ya kan? Bukan seenaknya sendiri, ya kan? Mengangkat tangan sakarepe dhewe, pokoknya diangkat. Ya. Sujud sakarepe dhewe, pokoknya ketok sujud. Nah, itu bukan ahsan namanya. Bacaan sakarepe dhewe, sak cepet-cepete, pokoknya cepet mari. Pokoknya mari sholat. Nah, tentunya juga harus berjamaah dan seterusnya. Itu namanya ahsana amala, orang yang paling bagus amalnya. Karena nama ihsan itu anta budallah ka'annaka taro. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat, takut salah ibadah itu. Khaufan wa tama, kamu takut.
dan berharap kepada Allah supaya benar. Nah, kalau kita sudah berusaha benar tapi masih salah, insya Allah dimaafkan. Tapi kalau nggak ada usaha, sing penting sholat, nah, sing penting doa, ya wis, berarti tidak ahsan amalan, tidak bagus, tidak paling bagus di dalamnya amalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka itu ulaika? Kenapa disebutkan ulaika? Karena derajat mereka itu tinggi. Mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan. Ya, pernah kita sampaikan bahwa orang yang soleh itu bukan hanya di surga mereka dimuliakan. Saat pertama kali mereka bangkit dari alam kuburnya, ini sudah disambut dengan hidangan, dengan pakaian, dengan naungan, dan disertakan dengan para nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Artinya apa? Tempat mereka adalah tempat yang terhormat. Beda dengan para ahli maksiat, munafikin, fasikin, munculnya seperti pemakan riba, seperti para pezina, munculnya kepalanya sudah kepala babi, ya kan? Di atasnya sudah ada matahari yang jaraknya 1 mil dari kepalanya. Di bawahnya adalah pasir yang panas bercampur api. Waliyadzubillah pada saat itu. Nah, kalau sudah begitu alamat sudah celaka ini seterusnya. Tapi kalau sudah dapat dan kelihatan di sini ada hidangan, di sini ada pakaian, di sini teman-teman yang baik, masya Allah, ya. Nah, ini kemuliaan, makanya mereka dikatakan ulaika, menunjukkan tingginya derajat mereka. Lahum, bagi mereka, ini adalah kepemilikan namanya. Lam di situ adalah kepemilikan, sudah ditetapkan. Orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh itu sudah punya sertifikat. Nah, kita di dunia itu kalau sudah punya sertifikat ya kerja ya di suatu perusahaan, kita melamar kerja aja ditanya kan ya, pernah punya pengalaman kerja? Kalau pernah ditanya suratnya mana? Atau kita punya sertifikat pengakuan, itu akan lebih mudah kita untuk diterima. Bahkan kalau nilai kita banyak plusnya, maka kita akan diberi jabatan yang lebih dari rata-rata, kan begitu. Nah, sama seorang yang beramal soleh, dia sudah punya sertifikat surga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengatakan, siapa yang menjaga 12 rakaat ya dalam sehari semalam, menjaga 12 rakaat, maka baginya rumah dan taman di surga. Dia sudah punya cicilan rumah di sana, mati langsung punya sertifikat tanah dan rumah di surga. Jaga itu, makanya sholat sunnah itu dalam artian kalau menjaga itu jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terabaikan. Itu namanya menjaga, ya kan? Antum punya peliharaan, punya sapi, jangan sampai kekurangan makan, kekurangan minum, sampai kotor, harus dibersihkan, dijaga terus. Itu namanya menjaga. Nah, punya sertifikat, maknanya lahum jannatu adnin, surga. Makna daripada jannah itu mustajinnun bil asjar, artinya itu adalah sebuah tempat yang rimbun dengan pepohonan, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adnin.
adnin itu adalah iqamatun la rahila ba'daha wala tahawul, sebuah tempat menetap yang seseorang itu tidak akan pindah setelahnya dan juga tidak akan berubah. Nah, ini artinya tetap. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah gambaran tentang betapa indah dan sejuknya taman-taman dan istana-istana surga. Antum kalau kemudian tinggal di sebuah kota, walaupun di apartemen yang paling mewah, lama tinggal di situ, pasti ya lama kelamaan dengan berlalunya waktu antum akan merindukan apa? Pegunungan, suasana yang sejuk di sana, ya kan? Kenapa? Karena itu adalah memang fitrah manusia, lebih suka dan cinta kepada sesuatu yang alami. Sehingga apa? Dari kecanggihan teknologi yang dahulunya kipas itu sudah senang sebagai kesejukan, ya kan? Manusia kemudian mengembangkan ilmu pengetahuannya, lantas ditemukanlah ya untuk memberikan kesejukan dengan AC itu. Lebih dingin, lebih alami, kan gitu, ya kan? Kemudian manusia dengan ilmu pengetahuannya, karena sudah jauh dari pegunungan, mereka menciptakan taman-taman di tengah kota. Apa itu sebetulnya? Karena mereka sudah bosan dengan perkara-perkara yang baru, yang canggih, dan peradaban yang lebih maju seperti itu, merindukan perkara-perkara yang alami. Dan itu memang fitrah manusia. Makanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa surga demikian wujudnya, penuh dengan taman-taman, pepohonan yang rimbun dan rindang, dengan buah-buahan yang mereka utufuha daniyah, buah-buahnya itu sangat dekat. Fi jannatin aliyah, di tempat-tempat yang tinggi, ya kan? Itu memang sesuai dengan fitrah manusia kita. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kesejukan itu semakin bertambah. Makanya antum kalau sudah lama hidup di kota itu, nanti lama-kelamaan ingin pergi ke pegunungan yang ada air terjunnya mengalir, sungainya jernih luar biasa, pengen minum di situ, kan itu. Ya. Ini surga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang antum tidak perlu membayar lagi, antum tidak perlu pindah lagi. Allah memang di dunia itu membosankan, ya kan? Tapi kalau seseorang itu sudah sampai ke suatu tempat yang dia itu cinta dan terpikat hatinya di dalamnya, maka dia tidak pengen pindah darinya itu. Tidak akan kemudian bermimpi agar suasana itu berubah. Tentunya dia akan terus-menerus pengen tinggal di situ. Ini tempatnya. Makanya dikatakan oleh Allah jannatu adnin, surga tempat tinggal yang seseorang itu nggak akan pindah lagi, dan tempat itu nggak akan dirubah lagi. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, mereka akan diperhiasi di dalamnya, min asawira min dhahabin, dari gelang-gelang, kita katakan jam'u siwar, wa huwa naw'un minal huli yalbasu bizinadil yadi. Nah, suwar adalah merupakan jamak daripada asawir, jamak daripada siwar, yaitu gelang-gelang.
ia adalah bagian daripada perhiasan yang dipakai oleh seseorang di tangannya. Bermacam-macam yang namanya gelang ini. Ada yang di sini disebutkan dari emas, ada kemudian yang disebutkan dari perak. Wa khullu wa asawira min fiddah. Nah, itu. Dan mereka diberi perhiasan oleh Allah dari gelang-gelang dari perak atau dari lu'lu', yaitu mutiara, macam-macam. Itu adalah bagian daripada jenis perhiasannya, dan itu memang adalah bagian daripada keinginan seseorang. Kalau dia itu sudah tempat, sudah nyaman, ya kan, itu biasanya dia pengen apa ya yang bisa saya pakai kemudian membuat saya itu lebih terlihat tampan atau lebih terlihat cantik, kan gitu. Itu kalau orang sudah cukup, tempatnya bagus, biasanya mimpinya ke sana. Karena kalau orang yang masih dimakan bingung, nggak mungkin dia masih mikir mau pakai gelang, mau ini, ya mau dimakan aja masih bingung, kan gitu. Nah ini mungkin antum berpikir, saya nggak suka pakai gelang, pakai ya karena di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat nanti, orang itu pengen ini, pengen itu, pengen dan sebagainya. Walhasil sudah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, yalbasuna thiyaban, mereka akan dikenakan oleh Allah pakaian min sundusin, dari sundus, ma raqqa minal harir, yaitu apa yang lembut dari sutra. Ini menggambarkan pakaian yang sejuk dan nyaman. Kalau musim panas dia terasa sejuk, ya kan? Kalau musim dingin terasa hangat. Beda dengan pakaian kita ya. Mau nuap suap ya tambah suap, ya. Mau lep-celep tambah kecelepan. Nah, ini pakaian luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah sebuah gambaran daripada pakaian. Khudram min sundusin wa istabrak, yani ma ghaladha minhu wa sakhina, apa yang tebal darinya, yakni dari sutra tadi, lembut, tetap terasa lembut ketika dipakai. Ini kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, sesungguhnya apa yang ada di surga itu dari yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, itu hanya sekitar namanya saja yang sama, gambarannya saja, tetapi hakikatnya, ya, hakikatnya adalah lebih indah daripada itu. Seperti kata Nabi, innallaha adda li'ibadihi shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara an qalbi bashar. Sungguhnya Allah telah menyiapkan bagi hamba-hamba yang soleh itu apa yang tidak pernah dilihat oleh matanya, tidak pernah terbetik di dalam hatinya, ya, tidak pernah dibayangkan oleh dia. Berkali-kali kita sudah ceritakan bagaimana orang yang terakhir masuk surga itu, ya. Maka pada saat itu orang-orang ahli surga itu sampai didatangi oleh Allah, ya kan? Mereka didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berseru kepada mereka, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga, labbaika rabbana wa sa'daika, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, dan kami gembira. Lalu Allah berfirman, hal raditum, apakah kalian sudah puas? Ini masih ditanya oleh Allah dengan kenikmatan semacam itu. Dan ini adalah sebuah apa namanya ya, pemuliaan dan sambutan dari pemiliknya, ya, pemilik dari surga itu. Bayangkan kalau antum nginep di hotel, ya kan, kemudian pada saat santai masih ditanya, Pak, ada yang kurang nggak Pak? Pelayanannya di sini, pelayanannya di sini Pak.
apa kasurnya kurang empuk atau apanya. Ini akan lebih membuat apa ya? Senang, lebih menjadikan kita puas lagi. Nah, di surga nanti Allah saking memuliakannya orang yang beramal soleh, beriman kepadanya, ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berkata, ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Perhatikan jawabannya. Ya Allah, bagaimana kami tidak puas sementara Engkau telah memberikan kepada kami apa yang sebelumnya bahkan tidak pernah Engkau berikan kepada satupun dari makhluk-Mu di dunia. Jadi tidak ada satupun makhluk di dunia ini sekaya apapun dia, ya, sekuasa apapun dia di dunia ini, raja di raja pun, ya, menguasai seluruh dunia bahkan, tidak pernah diberi oleh Allah kenikmatan semacam yang ada di surga itu. Jadi khusus dia memang. Mereka mengatakan lagi, bukankah ya Allah, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan wajah kami lebih bersinar, lebih indah daripada apa yang kami bayangkan? Ya, kalau dulu di dunia ya, orang yang hitam jelek itu dikasih wajah seperti Ronaldo itu sudah seneng, Pak. Ya kan? Dikasih wajah seperti wajahnya siapa yang paling tampan, udah dari artis itu sudah senang. Tapi di sana itu luar biasa, ya kan? Tampannya luar biasa, tempatnya luar biasa. Lebih-lebih mereka diselamatkan dari neraka tiap hari itu, ya. Kadang-kadang ada tayangan bagaimana orang neraka masuk neraka, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka minum, bagaimana mereka disiksa. Qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dulu ingat-ingat kan ya, mereka bincang-bincang dengan kawannya yang masuk surga itu. Mereka kemudian bertanya, dulu kamu pernah ketemu nggak sama orang yang nggak percaya kepada akhirat, nggak percaya kepada surga, nggak percaya kepada neraka? Pernah ketemu? Kamu lihat nggak bagaimana nasibnya? Nggak tahu. Lalu pada saat itu ditayangkan, al antum muttaliun fattala, maka kemudian dia melihat, fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia pun melihat bahwa orang yang dibicarakan itu berada di dasar neraka, waliyadzubillah. Bagaimana dia disiksa, dibakar, ya, dihanguskan. Maka dia berkata, seandainya Allah, laula ammanallahu alaina lakunna minal muhdarin, seandainya Allah tidak memberikan kenikmatan iman kepada kita, kesabaran di dalam ibadah, kesabaran di dalam beriman, niscaya kita juga akan masuk ke neraka seperti mereka. Jadi mereka sudah bersyukur bisa masuk surga. Padahal kalau diinget-inget ya, kalau diinget-inget, kadang-kadang sih sholat itu pengen cepat selesai. Diinget-inget sih, kadang-kadang banyaklah kekurangan di dalam ibadah, tapi Allah masih mengampuni dan memasukkan saya ke dalam surga. Ini sudah cukup. Apa kata Allah? Min sundusi wa istabraqin muttaqiina fiha 'alal araik, lebih santai lagi, ya. Muttaqiina 'alal araik, mereka duduk di atasnya. Araik itu adalah sebagaimana tadi dikatakan, sebuah tempat yang dihias, kasur yang dihias, diperindah, kemudian dibentuk dengan begitu nyamannya, puas ketika orang duduk di atasnya. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Kata Imam As-Sa'di, tidaklah dikatakan araik kecuali seseorang ketika duduk di atasnya nggak mikir apa-apa lagi. Tadi kadang kalau mikir duduk di tempat yang mewah itu kadang kan masih mikir bagaimana ya perusahaan saya di sana, lanjut apa enggak, bagaimana ya ini apa bisa dilanjutkan hutang saya di sana. Kalau di sana nggak mikir apa-apa lagi, bahkan makan banyak pun tidak takut penyakitan, tidak takut sakit perut, maka luar biasa. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kemudian ditutup lagi wa hasunat murtafaqa, inilah puncaknya, dan itulah sebuah tempat berdiam yang begitu sempurna fasilitasnya, tidak ada kekurangan, tidak ada komplain lagi. Ya, artinya itu sudah ditutup. Gambaran ini hanya sebuah permisalan yang tentunya bentuknya adalah lebih indah daripada itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu cerita surga. Ya, cerita surga ini kadang waliyadzubillah, tapi ya kita hanya mendengar di dunia ini saja, tapi ternyata ketika masuk akhirat kita tidak pernah masuk ke dalamnya. Kalau neraka sudah pasti, kita pasti wa in minkum illa wariduha, tidak ada satu dari kalian kecuali pasti akan mendatanginya. Kalau tidak nyemplung ke dalamnya, paling tidak kita disambar di saat melewati siratal mustaqim. Lebih-lebih perjuangan kita dalam ibadah dan beramal di dunia ini masih kadang ragu-ragu. Itu yang membuat kita perjalanannya di siratal mustaqim nanti tersendat-sendat, kadang sih berhenti, ya kan. Nah, inilah beberapa gambaran tentang surga dan bagaimana kenikmatan yang ada di dalamnya. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhol. Nah, bismillah. Mohon izin bertanya Ustaz. Terkadang saya bertanya gini Ustaz, dalam diri saya sendiri, setiap saya dalam beribadah, apakah seorang hamba itu masuk surga karena ibadah-ibadah yang dilakukannya, atau kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah? Karena saya pernah baca sekilas tentang hadis yang menyatakan seseorang hamba yang amalannya sudah dekat, bahkan sejengkal jaraknya dengan surga, namun takdir mendahulinya dia masuk neraka. Dan seseorang yang perilakunya sudah menjauhkan bahkan jaraknya dia dengan neraka sudah sejengkal, namun karena Allah menakdirkan dia masuk surga, maka dia masuk surga. Lalu bagaimana korelasinya dengan firman Allah, Inna Allah la yuwayyiru ma biqaumin hatta yuwayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah itu tidak akan mengubah suatu keadaan yang ada pada diri satu kaum, melainkan dia sendiri yang harus mengubahnya. Mohon dijelaskan Ustaz. Dan yang kedua terkait amalan, di mana sebaiknya menyatakan komponen dari ikhlas itu adalah amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah yang pertama, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dua unsur ini ada dalam suatu ibadah, maka dikatakan amalan yang ikhlas. Kadang-kadang terkait ikhlas ini Ustaz, terkadang dari awal niatnya memang sudah ikhlas, namun terkadang muncul di pertengahan ketika dia melakukan suatu ibadah muncul ria atau sumpah, atau di akhir setelah pelaksanaan itu sendiri Ustaz. Bagaimana trik atau tipsnya agar mulai dari niat pertama, pertengahan sampai akhir selalu ikhlas, dan terkadang harus melakukan amalan tersebut sebagai contoh demikian Ustaz, untuk memotivasi jamaah semuanya. Tidak ada yang menyumbang, padahal itu sangat hujan sekali, sehingga dia mendeklarasikan dirinya terlebih dahulu, saya menyumbangkan uang sekian untuk memotivasi yang lain. Itu bagaimana hukumnya terkait dengannya? Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Yang pertama adalah
apakah amalan bagaimana dengan amalan itu? Apakah amalan yang bisa memasukkan seseorang ke surga, gitu, atau takdir dari Allah? Ya, semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang itu menjadi baik, seorang itu menjadi buruk, seorang itu masuk surga, seorang itu masuk neraka. Ya, pertama. Yang kedua, amal itu adalah sebab. Ya, sebab yang memasukkan seseorang ke surga. Kenapa dia menjadi sebab? Karena Allah menjadikannya sebagai sebab. Sebagaimana likulli syai'in sababa, bagi setiap sesuatu itu terdapat sebab-sebab yang menjadikan ini merah, yang menjadikan ini putih, dan seterusnya. Hanya saja tidak kemudian manusia itu bisa ketika dia sudah masuk neraka berdalil dengan takdir untuk menyalahkan Allah. Saya masuk neraka karena Allah sudah menakdirkan saya masuk neraka. Tidak. Sebab pembicaraan masalah takdir itu adalah haknya Allah. Sementara memilih itu adalah haknya kita. Memilih itu adalah haknya kita. Makanya Allah sudah memberikan kebebasan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dan fasilitas untuk memilih Allah telah berikan. Allah berikan hati dan pikiran. Bahkan orang yang gila itu tidak dimasukkan oleh Allah ke surga, tidak dimasukkan oleh Allah ke neraka, sebagai wujud keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, adapun bagaimana seseorang itu masuk neraka sementara amalnya sebelumnya adalah soleh, kenapa sejengkal dia masuk neraka sebelum kematiannya? Atau beramal kejahatan sejengkal sebelum kematiannya dia beramal amalan ahli surga lalu masuk surga. Bukankah itu adalah ketidakadilan? Sekali-kali tidak, bukan. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma tublas sarair. Ya, hari akhirat itu adalah hari di mana rahasia nanti akan disingkap oleh Allah. Sementara di dunia manusia bisa menyembunyikan kejahatannya dengan menampakkan bahwa dia adalah orang soleh. Ada itu. Jadi antum sholat di sini, orang yang sholat di sini tidak semuanya ikhlas. Ada yang karena dia itu misalnya seperti anak diustadkan, sehingga dia mau tidak mau dia harus sholat, mau dia tidak mau dia harus membaca Al-Quran. Itu. Ada yang karena dia jadi panitia masjid, panitia dalam pembangunan masjid, atau ada yang jadi marbotnya, ada yang ini. Jadi ada banyak sebab. Yang dimasukkan oleh Allah ke surga dengan amalnya adalah yang mereka itu benar-benar ikhlas dari dalam hatinya. Kadang orang yang berbuat maksiat itu mereka selalu dalam kesendiriannya, sesungguhnya dia dalam ketakutan dan ingin bertaubat kepada Allah. Hanya saja keadaan, apakah pekerjaannya, ya, ataukah ekonominya dia, ataukah keluarganya dia yang menyebabkan dia selalu tertunda untuk bertaubat. Maka di akhirnya Allah membalas keinginan untuk dia bertaubat itu dengan kesungguhan, ya, kejadian betul-betul terjadi karena bersihnya hatinya. Dia melakukan kejahatan bukan karena sombong terhadap kebenaran. Itu paham maksudnya, ya? Jadi di situ ini disebutkan kalau tidak salah oleh As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, ketika mensarah hadis tadi. Jadi bukan tidak ada
alasan kenapa orang beramal soleh lalu mati sebagai ahli neraka, orang beramal jahat kemudian mati sebagai ahli surga. Karena ada ceritanya bagaimana dia beramal soleh, bagaimana dia beramal toleh, ya, jahat, maksiat. Nah, yang kedua, apa tadi yang kedua? Pak lupa tadi. Ikhlas, ya. Nah, ikhlas. Jadi bagaimana seseorang itu pertama dia ikhlas, kemudian dia pertengahan atau di akhir dia tidak ikhlas, ya. Orang yang pertama ikhlas, kemudian di pertengahan tidak ikhlas. Sesungguhnya di dalam pertengahan dia beramal, itu setan bekerja. Makanya dikatakan oleh Nabi, wa'idzuha, ya, wa'idzu minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, kan itu. Berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya, dari pengaruh sifat penyakit gilanya, dari hembusan waswasnya dan syair buruknya. Maksudnya adalah karena setan itu dari segala arah memang. Kadang dari segi pandangannya dia, dari apa yang dia dengar, dari apa yang menyentuh tubuhnya, itu kemudian merubah kemurnian keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak larut, artinya segera mengobati ketidakikhlasan itu dengan apa? Wah, ini tipu daya setan, saya harus kembali ikhlas, gitu. Maka tidak berbahaya baginya perasaan-perasaan itu, diampuni dan dimaafkan oleh Allah, ya. Tapi kalau dia kemudian larut, ya, membiarkan, ya, dengan perasaan karena dengar misalnya mertuanya datang, saya harus memperbagus. Nah, lalu dilanjutkan itu, tambah diperbagus. Dia tidak ingat bahwa itu adalah hembusan dari setan, ya kan? Maka akan rusak amal ibadahnya dengan itu. Nah, tip-tip atau caranya adalah ingat bahwa segala apa yang menggesek kita, yang kita dengar, yang membentur kita, apa yang kita lihat, semuanya itu tidak sama sekali berguna memberikan balasan kepada kita sedikit pun dari amal baik kita yang kita nampakkan bagus. Apakah itu mertua, ataukah itu atasan kita, atau pasangan kita, ya, apa saja nggak berguna, nggak bisa memberikan sesuatu balasan di dalam amal kita. Hanya mungkin, rajin dia, sebatas itu, atau pandangan orang ini baik, selebihnya nggak ada. Apakah dia mempermudah urusan kita di saat kita sulit? Nggak bisa. Nah, itu yang selalu harus kita ingat. Artinya nggak ada manfaatnya, ya. Jadi kita kalau kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan disia-siakan. Itu tip yang paling manjur untuk mengobati perasaan sum'ah, riya dan wujud. Fa insyaallah, ya. Insyaallah demikian, ya. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari ini menjadi suatu pelajaran yang menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita sebagai hamba-hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.